Shalom, shalom Elohim bagi kita semua anak-anak Tuhan dimanapun kalian berada pada saat ini. Pada kali ini saya ingin menyaksikan mengenai kuasa kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang terjadi dalam pribadi saya kurang lebih pada 3 minggu yang lalu. Tetapi sebelum saya bersaksi, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahiyah besar. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada Roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, yakni Bapa Emen Lahagu, Roh Alfa Omega Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, yakni Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran, mempelai yang terekselen, yakni Bunda Fei Hamdani. Dan ya, pada satu hari kemarin, saat dalam perenungan firman-Nya, saya begitu diingatkan oleh kuasa Roh Kudus mengenai kebaikan kuasa Tuhan yang boleh terjadi dalam pribadi saya pada 3 minggu yang lalu, di mana sebetulnya Bapak Ibu, Roh Kudus sudah cukup sering memberikan saya perenungan akan kebaikan kuasa Tuhan tersebut. Dan pada saat inilah saya sungguh-sungguh tergerak untuk menyaksikan kepada Bapak Ibu di luar sana bagaimana dahsyatnya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Singkatnya Bapak Ibu, pada 3 minggu yang lalu, pada hari Minggu, di malam hari, saya mengalami suatu keadaan tubuh yang begitu dingin sekali Bapak Ibu, begitu dingin. Padahal saat itu sudah memasuki musim kemarau. Dan pada keesokan harinya di hari Senin, saya mengalami demam yang begitu pusing sekali Bapak Ibu. Kalau orang katakanlah pusing 7 keliling, itulah yang saya rasakan Bapak Ibu, dimana kondisi kepala saya ini seperti dipukul oleh palu di kanan kiri, depan belakang. Jadi satu kepala saya ini serasa sakit sekali Bapak Ibu, nyut-nyutan. Dan saya tuh hanya bisa terbaring di kasur Bapak Ibu. Untuk duduk saja saya tidak kuat. Bahkan sudah pun saya terbaring di kasur, rasa pusing itu betul-betul terasa. Untuk memasukkan makanan ke perut saja saya tidak kuat Bapak Ibu. Dan yang saya lakukan adalah saya hanya minum air hangat saya urut Bapak Ibu, saya kerok leher saya sampai sakit rasanya Bapak Ibu. Dan begitu banyak sekali Bapak Ibu dahaga yang saya keluarkan, yakni angin-angin di tubuh saya. Dan beberapa kali Bapak Ibu saya mengalami muntah, dan itu pun tidak meringankan rasa sakit saya Bapak Ibu. Lalu saya merenung dalam pribadi saya mengambil waktu memohon ampun kepada Tuhan Yesus Kristus jika saya ada salah atau perbuatan yang tidak seturut dengan kehendak Bapa Surgawi Tuhan Yesus Kristus. Saya mohon ampun selalu. Dan ada satu momen Bapak Ibu yang cukup berkesan bagi pribadi saya, di mana pada saat itu saya sedang berada di kamar mandi. Saya sedang berdiri dan saya mengatakan di mulut ibu saya katakan, Tuhan, saya sudah tidak sanggup lagi merasakan sakit yang hebat ini. Tetapi saat saya mengatakan hal tersebut, saya merasakan roh saya mengalami keringanan Bapak Ibu untuk sepersekian detik saat saya mengucapkan kalimat tersebut. Nah, itu salah satu pengalaman yang mengesankan bagi saya. Di saat saya mengucapkan rintihan saya merasakan di roh saya tidak mengalami sakit tersebut Bapak Ibu. Lalu setelah itu, tidak hanya demam Bapak Ibu, masuk pada hari ketiga atau keempat, saya mengalami dada saya Bapak Ibu seperti ada batu. Jadi setiap kali saya menelan, entah itu air putih atau itu makanan, sepelan apapun, panas Bapak Ibu, panas dan seperti ada batu di dada ini. Lalu tenggorokan saya mengalami panas dalam. Jadi saya sudah demam, saya mengalami panas di dada, di tenggorokan pun Bapak Ibu. Dan mungkin itu efek daripada dehidrasi yang saya alami. Dan saya mengalami sakit tersebut kurang lebih selama 6 hari, dari hari Senin sampai pada hari Sabtu.
Dan ada satu lagi Bapak Ibu, di mana saya merasakan kuasa Tuhan yang tidak terselami oleh pikiran saya. Di mana dari hari pertama sampai pada hari ke-6, saya merasa tidak sanggup Bapak Ibu untuk masuk dalam mesbah persekutuan kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik itu bersama keluarga pribadi saya maupun bersama dengan keluarga di pasukan besi. Karena untuk saya duduk saja Bapak Ibu, saya tidak kuat. Setiap kali saya duduk, saya akan mengalasi kepala saya ini dengan bantal. Tetapi di saat saya masuk mesbah, saya merasakan sakit saya itu begitu ringan Bapak Ibu. Masih terasa, tetapi tidak seberat pada saat sebelum saya masuk mesbah. Saya merasakan ada keringanan Bapak Ibu. Dan sebelum saya masuk dalam mesbah, saya selalu Bapak Ibu, dalam pikiran saya katakan demikian Bapak Ibu kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak sanggup. Sakit kepala saya ini sungguh-sungguh menyakitkan. Saya diserang tidak hanya di kepala Bapak Ibu, tetapi di sekujur tubuh, dari punggung sampai kaki. Waduh Bapak Ibu, sakit sekali. Tetapi yang pengalaman spiritual yang secara logika manusia sungguh sederhana, tetapi saat saya merenungkannya dengan penuh kerendahan hati dan di dalam roh, saya sungguh heran, terpukau dengan kedahsyatan dan kemuliaan yang ternyatakan atas pribadi saya. Dan walaupun Bapak Ibu saya mengalami di hari pertama, tapi terus Bapak Ibu sampai di hari terakhir itu saya masih menggunakan logika saya masih membandingkan Bapak Ibu. Setelah saya sembuh baru saya merenungkan bahwa sungguh-sungguh saya sanggup tanpa saya absen dari ibadah, entah itu bersama keluarga pribadi maupun bersama pasukan besi, dan tanpa mengkorupsikan waktu, tetap berjalan Bapak Ibu, baik itu di subuh hari, di pagi hari, di sore hari, di malam hari. 4 kali dalam satu hari Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan di samping itu Bapak Ibu, ada lagi yang menurut saya bersyukur adalah dimana di saat sakit saya itu, saya tidak mengalami perasaan hati yang tawar, hati yang bersungut-sungut, hati yang sedih, atau hati yang apapun. Jadi saya bersyukur dan saya boleh mengerti bahwa di saat kelemahan saya kuasa Kristus bekerja secara luar biasa, dan roh saya boleh diberikan kekuatan untuk melawan segala kedagingan-kedagingan saya. Dan setelah saya diberikan perenungan oleh Roh Kudusnya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Secara badani saya sungguh lemah Bapak Ibu, sungguh lemah. Karena saya merasakan seperti roh saya itu ingin dicabut dari tubuh jasmani saya, karena begitu beratnya Bapak Ibu. Dan saya bersyukur, sekalipun mungkin secara manusia jasmani itu hanya perkara yang sederhana, tetapi bagi hati dan roh saya sungguh-sungguh dididik, diajar, dan bersuka cita karena kemurahan Tuhan yang begitu nampak nyata dalam kehidupan saya. Dan saat ini juga Bapak Ibu, saya bersyukur oleh karena Roh Kudusnya boleh meneguhkan roh saya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam pribadi saya. Sungguh luar biasa Tuhan kita, Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Roh Kudus, Roh kebenaran. Demikian saja Bapak Ibu kesaksian saya yang kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua dimanapun berada, bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang hidup, yang berkuasa, yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Terima kasih.